Pernah nggak sih teman-teman punya keinginan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik? Karena kita bisa saja merasa bosan dengan kehidupan yang gitu-gitu aja. Aku yakin teman-teman juga punya mimpi, punya tujuan hidup yang ingin dicapai. Kadang, tantangan yang harus kita hadapi selalu ada. Dan bisa jadi hal itu menjadi distraksi terhadap keinginan kita. Tapi, semua bisa diawali dari hal yang sangat kecil, tidak melulu hal yang besar. Kira-kira bisa nggak sih hal kecil dapat mentransformasikan hidup kita menjadi sosok yang baru? Bagaimana jika kita melakukan hal kecil lain? Apakah berbagai hal kecil yang kita lakukan dapat terakumulasi menjadi perubahan yang cukup signifikan? Jawabannya pasti bisa. Atomic Habits menjadi salah satu buku bestseller favorit saya yang membahas mengenai kebiasaan kecil yang ditulis oleh James Clear. James Clear bisa dibilang sosok influencer tentang habit, decision making, atau continuous improvement, atau self-development. Pesan dari buku ini bahwa kita dapat menciptakan good habits dan mengeliminasi salah satu kebiasaan buruk. Kita dapat mengevaluasi kebiasaan kita, merencanakan yang ingin kita capai, dan menciptakan suatu sistem yang memberikan outcomes yang kita inginkan dari habit tadi. Kadang kita terlalu membanggakan pencapaian yang besar dan meremehkan hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Terlalu sering kita meyakini diri sendiri bahwa sukses besar membutuhkan tindakan yang besar, baik itu menabung, membangun bisnis, menulis buku, atau mencapai tujuan lain. Sementara itu, peningkatan sebesar 1% kadang kita pikir tidak terlalu penting. Bahkan terkadang tidak terlihat, tetapi bisa jauh lebih berarti. Terutama dalam jangka panjang. Mungkin dalam waktu setahun, 2 tahun, 5 tahun, dan seterusnya. Perbedaan yang dapat dibuat oleh perbaikan kecil dari waktu ke waktu sangatlah mencengangkan. Berikut contoh perhitungannya. Kita bisa melihat dari grafik ini. Grafik ini diambil dari buku Atomic Habits. Jika kita bisa menjadi 1% lebih baik setiap hari, selama 1 tahun, kita akan menjadi 37 kali lebih baik. Sebaliknya, jika kita mendapatkan 1% lebih buruk setiap hari, selama 1 tahun, kualitas kita akan menurun hingga di bawah 0,05. Mendekati 0. Apa yang dimulai sebagai kemalangan kecil atau kemunduran kecil terakumulasi menjadi sesuatu yang lebih banyak. Dari grafik tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa hal kecil atau kebiasaan kecil bisa menjadi driving force untuk perubahan yang signifikan dalam hidup. Lalu, bagaimana cara menciptakan kebiasaan yang lebih baik? Dalam buku Atomic Habits, ada 4 prinsip utama untuk menciptakan kebiasaan baru. Yang pertama ada make it obvious. Yang kedua, make it attractive. Yang ketiga, make it easy. Dan yang keempat, make it satisfying. Kita akan membahas satu persatu prinsip utama untuk menciptakan kebiasaan baru. Yang pertama, make it obvious. Menciptakan kebiasaan baru secara terukur, realistis, dan memiliki target yang jelas. Sebagai contoh, aku ingin memiliki habit membaca buku setiap hari. Aku harus bisa merencanakan habit yang aku inginkan secara detail, sehingga aku dapat melaksanakan habit itu secara terukur, jelas, dan terarah. Contoh, aku harus membaca buku 1 lembar per hari, 20 menit per hari, dan terus meningkat setiap harinya. Dengan membuat target yang jelas dan terukur, kita jadi lebih terarah melakukannya. Yang kedua, make it attractive. Buat kebiasaan baru yang dapat menumbuhkan rasa penasaran kita, sehingga kita akan terus merasa penasaran, tertarik untuk melakukannya. Aku akan membuat contoh dari membangun kebiasaan buku lagi, karena ini mudah aku buktikan. Tahun 2021, aku merencanakan untuk membaca buku dengan aliran self-improvement.
Karena aku percaya dengan prinsip law of attraction, yang arti singkatnya, ketika kita mendapat sugesti yang positif, maka energi yang masuk ke jiwa kita akan positif, dan sebaliknya. Selain itu, ingin bisa mendapatkan pola kehidupan yang lebih baik, selalu semangat dan memiliki vibes positif. Bisa saja seiring berjalannya waktu, aku tertarik belajar hal lain. Yang ketiga, make it easy. Buat kebiasaan baru agar mudah kita lakukan. Sebagai contoh, aku ingin hidup sehat dengan berolahraga. Maka aku akan merencanakan kebiasaan workout yang bisa dilakukan dengan mudah. Contoh, ada waktu luang, aku bisa push up atau sit up dimanapun setiap saat. Yang keempat, ada make it satisfying. Salah satu kutipan dari James Clear, what is immediately rewarded is repeated. What is immediately punished is avoided. Kita harus bisa mencari tahu kepuasan diri kita, sehingga kita akan merasa puas dan ketagihan. Nah, ketika kita udah ketagihan dan puas melakukannya, kita dapat memberikan reward ke diri kita karena sudah bisa melakukan hal itu. So, kira-kira teman-teman udah punya keinginan untuk menciptakan habit baru nggak dari sini? Semoga ulasan buku Atomic Habits dari buku beramal bisa mengantarkan kita untuk belajar merencanakan kebiasaan yang lebih baik, dimulai dari hal kecil. Thank you teman-teman.